kudeta 1965 menurut Profesor Wertheim. Pada tahun 1957, Wertheim bersama istrinya mengajar sebagai guru besar tamu di Bogor. Dia pernah bertemu dengan ketua PKI Aidit dan beberapa tokoh lain dalam pimpinan partai. Aidit menceritakan tentang kunjungannya ke RRC saat itu. Dari orang lain, Wertheim dengar bahwa Mao Zedong bertanya kepada Aidit, "Kapan kamu akan mundur ke daerah pedesaan?" Ucapan itu dia masih ingat waktu pada tahun 1964 ketika dia menerima kunjungan tokoh terkemuka lain dari PKI Nyoto di Amsterdam, yang pada waktu itu ada di Eropa untuk menghadiri suatu konferensi di Helsinki. Dia mengatakannya bahwa keadaan di Indonesia pada saat itu mirip pada saat keadaan di Tiongkok pada tahun 1927 sebelum kudeta Chiang Kai-shek. Pendapatnya ialah ada bahaya besar bahwa militer di Indonesia juga akan merebut kekuasaan. Dia menganjurkan dengan keras supaya golongan kiri di Indonesia mempersiapkan diri untuk perlawanan di bawah tanah dan mundur ke pedesaan. Namun jawaban Nyoto ialah saat bagi militer untuk dapat merebut kekuasaan sudah terlambat. PKI telah terlalu kuat baik dalam badan perwira maupun dalam badan bawahan tentara dan angkatan militer yang lain. Dia tidak berhasil meyakinkan Nyoto. Pagi 1 Oktober 1965, dia mendengar melalui siaran radio tentang formasi Dewan Revolusi di Jakarta. Sahabatnya, Profesor De Haas, meneleponnya dan menyatakan, "Itu tentu revolusi kiri." Dan dia menjawab, "Awas." Menurutnya lebih masuk akal provokasi. Pada tanggal 12 Oktober, mereka mendengar bahwa Jenderal Soeharto yang belum dia kenal namanya telah berhasil merebut kekuasaan. De Haas meneleponnya lagi, mengatakan bahwa argumennya lebih benar. Seminggu sesudahnya, dia mendapat kunjungan dari Kepala Sementara Kedutaan RRC di Den Haag. Kepala Kedutaan RRC memandangnya sebagai ahli politik tentang Indonesia, dan dia hendak mengetahui bagaimana situasi politik di Indonesia yang sebenarnya sekarang. Wertheim menjawab, "Tentu Anda sebagai orang RRC dapat mengerti keadaan sangat mirip kepada yang terjadi di Tiongkok pada tahun 1927, waktu Chiang Kai-shek melakukan coup kanan dengan tentaranya, dan komunis kalah di Shanghai, dan lantas di Hankou, Wuhan, dan di Kanton, Guangzhou." Di bulan Januari tahun 1966, dia menerima dari beberapa rekan yang dia kenal yang mengajar di Cornell University di Los Angeles, Amerika Serikat. Di Cornell University, suatu laporan sementara tentang peristiwa September-Oktober di Indonesia. Mereka sangat menyaksikan apakah peristiwa itu benar coup komunis, seperti dikatakan oleh penguasa di Indonesia dan oleh dunia barat. Maka dalam tulisannya, dia mencoba memberikan rekonstruksi peristiwa-peristiwa dan menarik kesimpulan. Sedikit sekali bukti tentang golongan PKI bersalah dalam peristiwa ini. Dia menambahkan, tindakan menculik dan membunuh jenderal tidak berguna untuk PKI. Jadi tidak masuk akal jika mereka terlibat. Lagi pula, hampir tidak ada persiapan dari golongan kiri untuk menghadapi situasi yang akan muncul sesudah kudeta. Dalam tulisan ini pula, dia juga menyebut kemiripan kepada peristiwa di Shanghai pada tahun 1927 yang juga sebenarnya adalah coup dari golongan reaksioner. Kesimpulannya dalam tulisan di Groene Amsterdammer, itu adalah terminologi resmi di Indonesia yang masih kiri, akan tetapi jurusannya adalah kanan. Kemudian pula, pada bulan Februari tahun 1967, mingguan Perancis, Le Monde mengumumkan hasil wawancara dengannya. Dalam wawancara itu dia bertanya, mengapa Pono dan Sam, yang rupanya tokoh penting dalam peristiwa 65 itu, tidak diadili. Dikatakan dalam proses yang telah diadakan, misalnya proses terhadap Letkol Untung, yang ternyata mereka itu orang komunis yang terkemuka. Apa yang terjadi dengan mereka, khususnya dengan Sam, yang agaknya seorang provokator yang memakai nama palsu? Sangat mencolok bahwa beberapa minggu setelah wawancara, ada berita dari Indonesia bahwa Sam
nama sebenarnya adalah Kamaruzzaman, ditangkap. Dan dia mendengar kabar itu di radio Belanda pada pukul 7 pagi. Dikatakan bahwa Sam itu sebagai seorang double agent. Dia ingin mendengarkan lagi siaran jam 8. Diulangi bahwa Sam ditangkap, tetapi kali ini tidak ditambahkan bahwa ia double agent. Rupanya dari kedutaan Indonesia ada pesan supaya istilah itu jangan dipakai. Tetapi Wethim mendapatkan berita Sinar Harapan pada tanggal 13 Maret 67. Di sana ada cerita tentang Sam untuk ditangkap dan judul buku itu, Apakah Sam Double Agent? Tetapi sesudah itu pas di Indonesia, istilah double agent itu tidak pernah diulang lagi. Dalam semua proses di mana Sam muncul sebagai saksi atau terdakwa, Sam selamanya dilukiskan sebagai seorang komunis yang sejati, yang dekat sekali dengan ketua Aidit. Dia selalu mengaku bahwa dia yang memberi semua perintah dalam peristiwa 1 Oktober. Tetapi ia selalu menambahkan bahwa yang sebenarnya memberi perintah itu Aidit, yang juga ada pada hari itu di Halim. Dan yang menurut Sam di belakang segala yang terjadi. Tentu saja, Aidit tidak pernah dapat membela diri dan membantah segala kebohongan dari Sam karena ia dibunuh dalam bulan November 1965 tanpa proses hukum, ditembak mati oleh Kolonel Yasir Hadibroto. Begitu juga pemimpin PKI lain seperti Nyoto dan Lokman tidak dapat membela diri di pengadilan. Tentulah segala eksekusi tanpa proses itu membantu Orde Baru dalam menyembunyikan kebenaran. Sudersman yang diadili tetap dalam pembelaannya tidak mendapat kemungkinan untuk mengajukan hal-hal yang melepaskan PKI dari jumlah tuduhan. Ia dipaksa untuk mencoret bagian tentang hal itu dari pledoinya waktu Sam kedapatan sebagai double agent yang sebagai militer masuk ke dalam PKI untuk mengintai. Dia mulai menduga bahwa Soeharto sendiri mungkin terlibat dalam permainan munafik. Pada tanggal 8 April 1967, di mingguan di Norway lain dimuat lagi wawancara dengannya. Dalam wawancara itu, dia menyebutkan kemungkinan bahwa coup dari 1 Oktober 65 adalah satu provokasi dari kalangan perwira. Dan waktu itu, dia telah menambahkan bahwa Soeharto lah yang paling memanfaatkan kejadian-kejadian. Lebih aneh lagi, bahwa Soeharto tidak ditangkap dalam coup, dan malahan Kostrad tidak diduduki dan dijaga pasukan yang memberontak, walaupun letaknya di Medan Merdeka di mana banyak gedung diduduki atau dijaga. Semua militer mengetahui bahwa kalau Yani tidak di Jakarta atau sakit, Soeharto lah sebagai jenderal senior yang menggantikannya. Aneh juga bahwa Soeharto bertindak secara sangat efisien untuk menumpas pemberontakan, sedangkan grup Untung dan kawan-kawannya semua bingung. Wawancara Wethim akhirnya diakhiri dengan mengatakan, tetapi sejarah pun lebih ruwet dan sukar daripada detektif story. Tetapi pada tahun 1970, terbit buku Arnold Brakman, jurnalis Amerika Serikat yang sangat reaksioner. Judulnya The Communist Collapse in Indonesia. Di halaman 100, Brakman menceritakan isu suatu wawancara dengan Soeharto. Agaknya pada tahun 1968 atau 1969 tentang suatu pertemuan Soeharto dengan Kolonel Latif, tokoh ketiga dari pimpinan coup tahun 1965. Isinya, 2 hari sebelum 30 September, anak lelaki Soeharto yang berumur 3 tahun mendapatkan kecelakaan di rumah. Ia ketumpahan sup panas. Banyak teman Soeharto menjenguk anaknya di sana pada malam 30 September. Dan dia juga berada di rumah sakit. Lucu juga, kalau diingat kembali, dia ingat Kolonel Latif datang ke rumah sakit malam itu untuk menanyakan kesehatan anaknya. Dia terharu atas keprihatinannya. Ternyata kemudian Latif adalah orang penting dalam kejadian sesudahnya. Kini menjadi jelas baginya, malam itu Latif ke rumah sakit bukan untuk menjenguk anaknya, melainkan sebenarnya untuk mengecek dirinya. Ia ingin tahu seberapa parah kondisi anaknya, dan ia dapat memastikan bahwa dia akan terlampau prihatin sibuk dengan keadaan anaknya. Ia tetap di rumah sakit sampai menjelang tengah malam, dan kemudian pulang ke rumah. Begitulah kutipan dari buku Brakman tentang wawancaranya dengan Soeharto.
Bagi Wethim, pengakuan dari Soeharto ini bahwa ia bertemu dengan Kolonel Latif kira-kira 4 jam sebelum aksi terhadap 7 jenderal dimulai sungguh merupakan rantai yang hilang, the missing link. Hal ini dengan jelas membuktikan hubungan Soeharto dengan tokoh utama dalam peristiwa tahun 65. Tentu Latif yang pergi ke rumah sakit Gatot Subroto, yaitu rumah sakit militer, 3 atau 4 jam sebelum serangan terhadap rumah-rumah 7 jenderal dimulai. Maksudnya untuk mencari terakan kepada Soeharto tentang rencana mereka. Tetapi sukar membuktikan itu selama Soeharto berkuasa dan Latif dalam situasi orang tahanan. Satu hal yang kurang jelas, mengapa Soeharto mencari terakan pada Bragman tentang pertemuan ini. Agaknya ada orang yang memperhatikan kedatangan Latif ke rumah sakit. Oleh karena itu Soeharto merasa perlu memberi alasan kunjungan itu, bahwa Latif mau memeriksa apakah Soeharto begitu sibuk atau prihatin oleh karenanya, sehingga ia tak mungkin bertindak pada esok harinya. Pengakuan Soeharto itu membuat Profesor Wethim mendapat kesempatan untuk mengumumkan tulisannya di mingguan Frits Nederland pada tanggal 29 Agustus 1970 dengan judul De Zekel die Uitbraak met dit Soeharto in de Nacht van de Stakrip. Rantai yang hilang, apa yang diperbuat Soeharto pada malam coup. Dalam rangka itu, Wethim menguraikan segala petunjuk bahwa Soeharto benar terlibat di dalam peristiwa tahun 65. Tulisannya ini dimuat 1 hari sebelum Soeharto datang ke Belanda untuk kunjungan resmi. Kunjungan yang gagal sama sekali. Tulisan yang serupa juga diumumkan dalam bahasa Inggris di majalah ilmiah Journal of Contemporary Asia tahun 1979 dengan judul Soeharto and the Untung Coup, the Missing Link. Waktu itu, Wethim mengumumkan 2 tulisannya. Dia belum mengetahui bahwa dalam wawancara lain, sebelum bulan Agustus 1970, Soeharto sekali lagi menyebut pertemuannya dengan Kolonel Latif. Tetapi kali ini dengan nada yang sangat berlainan. Wawancara itu dimuat dalam mingguan Jerman Barat, Der Spiegel, tanggal 27 Juni halaman 98. Wartawan Jerman itu bertanya, mengapa Tuan Soeharto tidak termasuk dalam jenderal-jenderal yang harus dibunuh? Jawaban Soeharto yaitu, pada jam 11 malam, Kolonel Latif, seorang dari komplotan coup itu datang ke rumah sakit untuk membunuh saya. Tetapi nampaknya akhirnya ia tidak melaksanakan rencananya karena tidak berani melakukannya di tempat umum. Mengherankan, seolah-olah Kolonel Latif ada rencana untuk membunuh Soeharto 4 jam sebelum aksi terhadap 7 jenderal yang lain akan dimulai, yang tentu berakibat seluruh komplotan akan gagal. Kebohongan Soeharto itu suatu bukti lagi bahwa Soeharto menyembunyikan sesuatu dan cari akal untuk luput dari persangkaan ia terlibat dalam coup. Sedangkan tokoh lain dari komplotan, Bruce Untung, Jenderal Suparjo, dan Mayor Sujono sudah dapat mendapat hukuman mati dan dieksekusi. Kolonel Latif selama lebih dari 10 tahun tidak diadili. Alasan yang disebut oleh pemerintah yaitu bahwa ia sakit-sakitan dan tidak dapat menghadiri sidang pengadilan. Memang benar bahwa ia kena luka berat di kaki waktu tertangkap, tetapi kawannya di penjara mengatakan bahwa ia sudah lama dapat menghadap di sidang sebagai saksi atau terdakwa. Akhirnya pada tahun 1978, sidang dalam perkara Latif dimulai. Dalam eksepsinya dari tanggal 5 Mei 1978, Latif telah memberi keterangan bahwa ia bersama keluarganya berkunjung di rumah Soeharto dengan dihadiri Ibu Tin 2 hari sebelum tanggal 30 September. Ia juga menceritakan bahwa ia mengunjungi Soeharto pada malam 30 September di rumah sakit militer. Ia menerangkan bahwa ia, Bruce Untung, dan Jenderal Suparjo yang baru pulang dari Kalimantan, bertiga pimpinan militer dari aksi keesokan harinya, berkumpul di rumahnya pada jam 8 untuk berunding. Mereka memutuskan malam itu juga menemui Soeharto untuk memperoleh dukungannya dalam rencana. Latif mengusulkan supaya mereka bertiga menghadap Soeharto, tetapi Untung tidak berani, dan mereka akhirnya mengutus Latif oleh karena ia paling dekat dengan Soeharto.
Untung dan Suparjo masih punya urusan lain yang penting. Latif telah menjadi bawahan Soeharto dari ketika Jogja diduduki Belanda tahun 1949. Malahan, menurut keterangan Latif dalam eksepsinya, waktu serangan ke Jogja pada tanggal 1 Maret 1949, Jogja diduduki pasukan Republik selama 6 jam. Bukan Soeharto sebenarnya yang masuk Jogja, melainkan Latif sendiri. Waktu Latif pulang ke komandonya di pegunungan bersama grupnya, Soeharto bersama ajudannya sedang makan soto. Pada waktu komando Mandala yang di bawah komando Soeharto, Latif menjadi kepala intelijen dari komando di Makassar. Dalam eksepsinya, Latif dengan terang menjelaskan bahwa waktu ia bertemu dengan Soeharto di rumah sakit, ia menceritakan pada seluruh rencana untuk malam itu. Ia minta pengadilan supaya Soeharto dan istrinya akan dipanggil sebagai saksi. Putusan pengadilan, tidak, karena kesaksiannya tak akan relevan. Dalam pledoinya yang tertulis, Latif mengulang lebih jelas lagi tentang pembicaraannya di rumah sakit. Dia menerangkan, setelah saya lapor kepada Jenderal Soeharto mengenai Dewan Jenderal dan lapor pula mengenai gerakan, Jenderal Soeharto menyetujuinya dan tidak pernah mengeluarkan perintah melarang. Halaman 128, pledoi dan eksepsi Latif. Dalam pers Indonesia, segala keterangannya tentang pertemuannya dengan Soeharto itu sama sekali tidak diumumkan dan tidak diperhatikan. Mengapa begitu? Bagi Latif, dari awal jelas bahwa keterangan yang lebih sempurna lagi disimpan di suatu tempat di luar negeri, dengan pesan supaya langsung diumumkan kalau Latif akan dibunuh. Soeharto agaknya takut kalau kebenaran tentang pertemuan dengan Latif akan diumumkan. Dalam autobiografinya, ia bohong sekali lagi. Ia menceritakan bahwa ia bukan bertemu dengan Latif di rumah sakit, melainkan hanya lihat dari ruang di mana anaknya dirawat dan di mana ia berjaga bersama Ibu Tin. Bahwa Latif jalan di koridor melalui kamar, siapa yang sudah percaya? Juga aneh sekali bahwa Soeharto, menurut keterangannya sendiri, jam 12 malam, waktu keluar dari rumah sakit, bukan langsung mencoba memberikan tanda untuk waspada kepada jenderal-jenderal kawannya yang dalam tempo 3 jam atau 4 jam kemudian akan ditimpa nasib malang, melainkan terus pulang ke rumah untuk tidur. Hal yang menarik yaitu bahwa Kolonel Latif beberapa waktu silam telah meminta pada Soeharto supaya hukumannya dikurangi. Dalam Far Eastern Economic Review tanggal 2 Agustus tahun 1990 diberitahukan bahwa memoarnya disimpan di satu bank, entah di mana. Jadi, telah agak pasti bahwa Soeharto terlibat dalam peristiwa 65 dengan berat. Menurut pasal 4 dari keputusan Kepala Kop Kamtib tertanggal 18 Oktober tahun 1968, dalam golongan A yang paling berat termasuk semua orang yang terlibat dengan langsung, di antaranya dalam grup itu, juga semua orang yang mempunyai pengetahuan lebih dahulu terhadap rencana coup dan yang lalai dalam melapor kepada yang berwenang. Jadi, Soeharto pada malam itu seharusnya mesti melapor paling tidak kepada Jenderal Yani dan tentu juga kepada Jenderal Nasution. Artinya bahwa Soeharto jauh lebih jelas terlibat dalam peristiwa 1 Oktober 65 daripada semua korbannya yang selama 10 tahun atau 14 tahun ditahan di penjara atau di kamp konsentrasi seperti Pulau Buru dengan alasan bahwa mereka terlibat tidak langsung dalam peristiwa G30S. Jadi sekarang telah jelas bahwa Soeharto terlibat oleh karena mempunyai informasi terlebih dahulu. Lalu sukar membuktikan bahwa ia juga aktif dalam suatu provokasi. Soeharto tentu bukan satu-satunya orang yang punya informasi lebih dahulu. Terang bahwa Kamaruzaman Sam memainkan peran penting sekali dalam provokasi. Ia militer, agaknya dalam Kodam 5 Jakarta, tetapi siapa atasannya yang mendorongnya untuk mempersiapkan coup bersama 3 perwira tinggi itu, dengan maksud mengkonfrontir baik PKI maupun Soekarno. Sekarang, kita akan mencoba memberi analisa yang sedikit mendalam. Memang ada orang lain yang punya pengetahuan lebih dahulu. Barangkali Soekarno sendiri punya sedikit pengetahuan lebih dahulu. Tetapi tentu ia tidak ingin pembunuhan jenderal yang dituduh membangun Dewan Jenderal.
Barangkali maksudnya hanya untuk menuntut pertanggungjawaban mereka. Setelah ia dengar bahwa ada beberapa jenderal yang mati, ia memberi perintah supaya seluruh aksi itu berhenti. Mungkin juga bahwa 3 perwira tinggi itu, Untung, Latif, dan Suparjo, bukan menghendaki pembunuhan, melainkan hanya menuntut pertanggungjawaban mereka. Juga tidak jelas mengapa Aidit, ketua PKI, dijemput dari rumahnya pada malam itu dan diantarkan ke Halim. Rupanya, pada saat itu ia punya kepercayaan kepada Sam. Tetapi kita sama sekali tidak tahu peran Aidit sesudah ia disembunyikan di rumah seorang bintara di Halim. Menurut segala kesaksian, ia tidak muncul dalam perundingan-perundingan dan pertemuan-pertemuan. Lagi pula, tidak bertemu dengan Presiden Soekarno yang juga dibawa ke Halim. Oleh karena itu, ia dibunuh tanpa proses. Kita tidak punya keterangan dari dia sendiri. Kita hanya punya keterangan dari Sam yang berbohong. Seolah-olah semua yang ia perbuat terjadi atas perintah Aidit. Misalnya, dalam proses Latif di tahun 78, Sam mengaku bahwa bukan Latif melainkan dia yang memberi perintah untuk membunuh jenderal-jenderal yang masih hidup waktu dibawa ke lubang buaya. Tetapi ia tambahkan seolah-olah pembunuhan itu juga atas perintah Aidit. Jadi seluruh perbuatan Sam dimaksud untuk memburukkan nama PKI dan suatu alasan mengapa Latif tidak dapat dihukum mati, oleh karena ia mangkir bahwa dia yang perintahkan membunuh jenderal, dan Sam dalam proses itu mengakui bahwa ia sendiri yang memerintahkannya. Tetapi segala jasanya kepada grup Soeharto tidak berguna untuk dia pribadi. Beberapa tahun silam ia dieksekusi bersama pembantunya, Ono dan Bono. Agak jelas bahwa pada malam 30 September, dua-duanya, Soekarno dan Aidit, yakin bahwa Dewan Jenderal sebenarnya ada dan bahwa Dewan itu berencana untuk merebut kekuasaan pada tanggal 5 Oktober 1965. Begitu juga grup Untung, Latif, dan Suparjo memang yakin bahwa Dewan Jenderal itu memang ada. Dalam prosesnya, pada tahun 67, Sutisman turut menjelaskan bahwa ia masih yakin tentang eksistensi Dewan Jenderal itu dan rencana mereka. Soeharto dalam G30S. Pada tahun 1970, Waldheim juga masih berpendapat bahwa Dewan Jenderal itu benar ada. Begitu juga pendapat PKI, misalnya dalam otokritik mereka. Tetapi lama-kelamaannya, dia mulai disangsikan apakah Dewan Jenderal itu benar ada dan aktif pada tahun 1965. Sudah tentu, kalau peristiwa 65 memang suatu provokasi. Bagaimana mungkin apa yang dinamakan Dewan Jenderal itu menjadi dalangnya? Terlalu aneh kalau orang mengorbankan diri sendiri dengan tujuan politik. Apalagi telah ada cukup tanda bahwa Jenderal Yani agak taat kepada Soekarno. Pikiran Waldheim berubah sewaktu dia baca sekali lagi keterangan bekas Mayor Rudito dalam proses Untung. Ia memberi suatu keterangan tentang suatu pita tape recorder yang ia dengar dan catatan tentang isinya yang ia terima pada tanggal 26 September 1965 di muka gedung Front Nasional tentang Dewan Jenderal. Ia menerima bukti itu dari 4 orang, Mukhlis Bratanata dan Nawawi Nasution, dua-duanya dari NU, dan Sumantri Singomenggolo, serta Agus Herman Simatupang, dua-duanya dari IPKI. Mereka itu mengajak Rudito untuk membantu pelaksanaan rencana Dewan Jenderal. Di tape itu dapat didengarkan pembicaraan dalam suatu pertemuan yang diadakan pada tanggal 21 September di Gedung Akademi Hukum Militer di Jakarta. Rudito ingat bahwa ia mendengar suara dari Jenderal Mayor S. Parman, satu dari 6 jenderal yang lantas dibunuh pada tanggal 1 Oktober pagi. Parman menyebut, menurut rekaman dan catatan Rudito yang didengar dan dibaca, suatu daftar orang yang harus diangkat sebagai menteri. Di antara mereka juga sejumlah jenderal yang kemudian diserang dan diculik pada tanggal 1 Oktober. Nasution disebut sebagai calon Perdana Menteri. Suprapto akan menjadi Menteri Dalam Negeri. Yani diusulkan sebagai Menteri Hankam. Haryono Menteri Luar Negeri. Sutoyo Menteri Kehakiman. Dan Parman sendiri akan menjadi Jaksa Agung. Ada juga nama lain yang disebut, di antaranya Jenderal Sukendro.
Rupanya tape itu tidak ditunjukkan sebagai bahan bukti pada sidang Obrus Untung. Juga di sidang lain tidak muncul. Menurut Rudito dan terdakwa Untung, tape itu juga diserahkan kepada Jenderal Suparjo, yang pada tanggal 29 September baru tiba di Jakarta dari Kalimantan. Suparjo rupanya terus memberikan dokumen itu kepada Presiden Soekarno, dan menurut Rudito, dokumen itu juga ada di tangan Kejaksaan Agung dan Kodrat. Kesimpulan Mathim, kemungkinan besar bahwa tape yang tidak pernah muncul dan teks itu yang diberikan pada Rudito suatu pelancongan atau pemalsuan. Maksudnya dan akibatnya ialah sehingga grup Untung, pimpinan PKI dan Presiden Soekarno diyakinkan dan percaya bahwa komplotan Dewan Jenderal yang telah seringkali disebut sebagai kabar angin sebenarnya ada dengan rencana untuk merebut kekuasaan dari Soekarno dan kabinetnya. Dengan tipu muslihat ini, yang sebenarnya suatu provokasi, baik Soekarno maupun pimpinan PKI, termasuk Aidit, didorong supaya meneruskan usahanya agar aksi Dewan Jenderal itu pada tanggal 5 Oktober 1965 dapat dihalangi. Jadi sekarang timbul pertanyaan, golongan mana yang sebagai dalang merencanakan seluruh provokasi itu dengan mengorbankan jiwa 6 atau 7 jenderal? Diharap barangkali orang Indonesia dapat meneruskan penyelidikan untuk mencari jawaban atas pertanyaan yang masih ada. Tentu mudah menyangka bahwa rencana itu tercipta di kalangan militer dan bahwa Kamaruzaman telah memainkan suatu peranan yang berarti dalam hal ini. Sangat mungkin juga bahwa beberapa perwira tinggi dari Angkatan Udara, Obrus Heru Atmojo, dan sudah tentu Mayor Suyono, yang sebagai saksi dan sebagai terdakwa, seringkali memberi keterangan yang tidak masuk akal dan saling bertentangan. Pastilah sangat aktif dalam merencanakan seluruh aksi. Suyono lah yang memperkenalkan Untung dan Latif dengan Sam, dan dua pembantunya, Pono dan Bono. Juga ada kesaksian bahwa yang sebenarnya memberi perintah pada Gatot Sukrisno untuk membunuh jenderal-jenderal dan kapten tendian yang masih hidup di lubang buaya bukan Sam, melainkan Suyono. Begitu juga pendapat Dr. Hosapel yang telah menulis suatu analisa penting tentang peristiwa 1965 bahwa dalam Journal of Contemporary Asia pada tahun 1979, pembunuhan yang sengaja itu juga tentu merupakan bagian dari seluruh provokasi terhadap PKI. Menurut Hosapel, sebagai dalang dalam angkatan bersenjata, barangkali harus ditangkap Jenderal Sukendro, pernah menjadi kepala military intelligence, dan Kolonel Suparjo, sekretaris Kodrat, yang pernah menjadi pembantu dari Sukendro. Presiden Soekarno agaknya sangat benar dalam analisa pendeknya waktu ia membela diri di muka MPRS dengan keterangan tertulis Nawak Sara pada tanggal 10 Januari 1967 terhadap tuduhan-tuduhan. Kesimpulannya, 1. Keblinger pimpinan PKI. 2. Kelihan subversi Nekolim. 3. Memang ada oknum-oknum yang tidak benar. Bahwa ada dalang sebenarnya yang dari luar negeri. Bagaimana dengan Amerika Serikat dan CIA? Sudah dari awal tahun 50-an, Amerika Serikat campur tangan dengan politik Indonesia, dimulai dengan Mutual Security Act dari tahun 1952, yang dahulu ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri Suparjo dari Kabinet Sugiman, dan yang lantas dibatalkan. Juga ada campur tangan Amerika Serikat sewaktu pemberontakan Dewan Banteng dan Permesta, dan sesudahnya waktu didirikan PRRI pada tahun 1957-58. Peter Scott, yang dulu menjadi diplomat dan sekarang guru besar di Universitas California, menulis beberapa karangan penting tentang campur tangan Amerika Serikat pada tahun 60-an. Dulu tulisannya diumumkan pada tahun 1975 dan lantas di Pacific Affairs tahun 1985. The United States and the Overthrow of Sukarno, Amerika Serikat dan penggulingan Soekarno. Pada tahun 1990, sekarang kita sudah tahu dengan pasti bahwa dari awal Oktober 65, baik kedutaan Amerika Serikat maupun CIA sangat campur tangan. Misalnya dengan memberi daftar berisi nama 5.000 tokoh PKI dan organisasi kiri lain pada Kostrad,
supaya mereka ditangkap. Diplomat dan staf CIA tidak peduli kalau korbannya juga akan dibunuh. Tetapi bagaimana sebelum 1 Oktober, ada suatu keterangan dari ahli sejarah Amerika Serikat yang termasuk Gabriel Kolko yang menulis dalam buku yang diumumkan pada tahun 1988 yang berjudul Confronting the Third United States Foreign Policy 1945 to 1980, bahwa semua bahan dari Kedutaan Amerika Serikat di Jakarta dan dari Kementerian Luar Negeri untuk 3 bulan sebelum 1 Oktober tahun 65 sama sekali ditutup dan tidak boleh diselidiki oleh siapapun juga. Dalam suatu keterangan yang ia tambahkan pada tanggal 13 Agustus 1990, ia mengatakan bahwa ia tidak kenal suatu masa manapun di kurun waktu 45 hingga 68 yang ditutup dengan rahasia yang demikian untuk menyembunyikan informasi yang sangat penting. Hal ini sangat aneh dan menimbulkan persangkaan bahwa ada kejadian yang sangat rahasia yang harus ditutupi. Mudah-mudahan penyelidikan yang sekarang akan dijalankan oleh Kongres di Washington tentang daftar orang yang dibuat sesudah 1 Oktober 65 oleh suatu tokoh dari Kedutaan Amerika Serikat di Jakarta, Tuan Martin, akan memberi kesempatan untuk Kongres supaya menuntut informasi tentang periode 3 bulan itu, dan supaya arsip itu akan dideclassified, dibuka. Jadi akan dibuka untuk diselidiki oleh ahli sejarah dan dunia keilmuan umumnya. Kolko juga memberitahu bahwa Jenderal Supendro pada tanggal 5 November 65 minta pertolongan yang tersembunyi dari Amerika Serikat untuk menerima persenjataan kecil dan alat komunikasi yang akan dipakai oleh pemuda Islam, Ansor, dan nasionalis untuk menghantam PKI. Kedutaan Amerika Serikat setuju akan mengirim barang-barang itu yang disembunyikan sebagai obat-obatan. Kolko, halaman 181, dan teks kawat-kawat dari Kedutaan Amerika Serikat ke Washington. Dari tanggal 5, 7, dan 11 November 1965. Tetapi kita harus sadar bahwa selain dari CIA, Badan Amerika Serikat, masih ada badan intelijen lain yang 57 tahun silam mungkin berkepentingan dalam menjatuhkan rezim Soekarno. Misalnya pemerintah Inggris yang pada masa itu masih terlibat dalam pertentangan antara Indonesia dan negara baru yang didirikan oleh Inggris, Malaysia, dan lagi negara Jepang mungkin juga harus diperhatikan sebagai calon dalam kejadian itu. Heran bahwa pada tanggal 2 Oktober 65 hanya ada satu surat kabar di luar negeri yang tahu siapa Jenderal Soeharto dan dapat mengumumkan biografinya, Asahi Shimbun. Lagi pula Jepang mendapat manfaat dalam kerjasama dengan Orde Baru. Apa pandangan Anda? Demikian kura-kura Tagar Lambe Sundel.